Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore pada channel Mukarram Devangka, channel pembelajaran bahasa Inggris yang senantiasa akan mengembangkan dan menambah wawasan untuk berbahasa Inggris dengan baik. Bagi kalian yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe, like, komen, dan tekan tanda lonceng agar dalam notifikasi pembelajaran bahasa Inggris yang baru kalian tidak ketinggalan. Oke, pada tema kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui bagaimana cara membuat kalimat baik itu present tense untuk verbal maupun non-verbal. Nah, untuk non-verbal, cara membuat kalimat interrogatif adalah dengan menaruh to be di depan subjek. Misalkan Amin is a student. Amin is a student. Kalau dibuat kalimat interrogatif yang jawabnya yes atau no adalah to be-nya di depan, berarti is Amin a student. Gitu ya. Kemudian untuk yang verbal, misalnya Dono plays badminton every Sunday. Dono bermain badminton setiap hari Minggu. Nah, karena di situ ada verbnya, maka untuk membuat kalimat tanya interrogatif adalah dengan menggunakan do atau does sebagai apakah. Ya gitu ya. Jadi karena Dono itu nek diganti sebagai he, maka yang menjadi apakah adalah does. Berarti kalau apakah Dono bermain badminton setiap minggu, berarti does Dono play badminton every Sunday. Kalau kita pada data yang pertama ini ada Anda kalian baca, what time do you get up? Where are the students now? Where are you in hurry? How do you know him? When does he usually visit his grandparents? Ini semua adalah menggunakan kalimat tanya yang jawabnya bukan yes atau no. Perhatikan ini ada pertanyaan, ada kata tanya what time, where, why, how, when. Dan kini kita akan bahas tuntas dan sangat mudah pemahamannya. Oke, marilah kita mulai. Yang pertama adalah question words. Sebelum membuat kalimat tanya, otomatis kalian harus tahu apa kata tanya itu. Ya, oke. Yang pertama adalah what. Nah, biasanya what itu adalah apa atau apakah. Tapi kadang-kadang kata tanya what ini bisa diterjemahkan siapa atau bagaimana. Contoh apa? Kalau misalnya diterjemahkan sebagai siapa, menanyakan nama. What is your name? Itu berarti what-nya sebagai siapa namamu. Kemudian bagaimana menurutmu, berarti what do you think. Nah ini kadang what itu harus kita tahu maknanya aslinya adalah apa. Nah kadang-kadang siswa itu juga mengalami kesalahan. What misalkan what are you doing. Nah, itu artinya kan apa yang sedang Anda lakukan. Biasanya diterjemahkan apakah kamu sudah melakukan. Nah itu yang salah itu. Oke, marilah kita bahas sekali lagi. What artinya apa. Kemudian berikutnya adalah who atau siapa. Siapa untuk menanyakan subjek. Untuk menanyakan subjek kalimat. Ya, nanti. Oke, yang ketiga adalah whom, siapa, untuk menanyakan objek. Objek contohnya gimana Pak? Misalkan Pak Guru menyuruh Tono. Nah, berarti sebagai objeknya adalah Tono. Berarti kalau kalimatnya adalah Pak Guru menyuruh siapa. Nah, siapa yang Pak Guru suruh itu menggunakan whom ini. Berikutnya whose titik-titik. Whose titik-titik artinya titik-titik milik siapa. Nah, titik-titik ini kita isi dengan kata benda. Misalnya kita isi dengan father, whose father, berarti ayah milik siapa atau ayah siapa. Kemudian yang berikutnya adalah where. Where itu mana? Bisa di mana, bisa kemana, bisa dari mana. Gitu, tergantung nanti konteksnya apa. Oke, berikutnya adalah when, kapan. When kapan ini adalah menanyakan tentang waktu. Waktu yang tertentu. Misalkan kapan ya, siang, sore, bulan lalu, biasanya apa itu kapan. Nah, berikutnya adalah why. Why itu adalah menyatakan alasan, kenapa, mengapa. Nah, berikutnya next, which yang mana. Ini adalah pilihan. Which one do you like? Yang mana yang Anda suka. Next,
Berikutnya adalah how. Nah, how ini bagaimana atau berapa? Tergantung kondisi kalimatnya, konteks kalimatnya apa. Apakah kita terjemahkan bagaimana atau berapa? Misalnya, how are you? Berarti apa kabarmu? Bagaimana kabarmu? Nah, ini ada kalau how ini dijabarkan macam-macam, bisa macam-macam ini. Pertama adalah how much? How much? Berapa banyak? Berapa gitu aja. Loh, berapa banyak? Much. Kemudian ini ada how many? Loh, kok sama Pak ini? Nah, ini bedanya. Nih, how much itu menanyakan jumlah benda yang tak dapat dihitung. Tapi kalau how many menanyakan benda yang dapat dihitung. How much contoh yang tak dapat dihitung adalah berapa nasi yang kamu punyai. Lah nasi kan nggak bisa dihitung. Berapa gula yang kamu miliki? How much sugar gitu ya. Loh Pak, misalkan Pak saya punya 2 kilo gula. Yang dihitung bukan gulanya itu berarti kilonya. Nah, makanya kalau menanyakan yang tidak dapat dihitung itu how much, bukan kilonya. Ya, kalau how many? How many kilos lah? How many itu menanyakan orang, menanyakan benda yang dapat dihitung. Misalnya, how many students? Berapa siswa? Itu bisa dihitung. Satu, ada Amir, Budi, Chandra, ya, Dodi, dan seterusnya. Itu berapa banyak. Kemudian, how long? How long itu berapa lama atau berapa panjang? Jadi berapa lama? How long? Misalkan ya, berapa panjang menanyakan berapa lama kamu sudah di sini, berarti how long, berarti berapa panjang, misalkan berapa panjang garisan ini, how long is the ruler, ya berapa panjang penggaris ini, ya itu. Kemudian ada lagi, lah how old berapa usia, how old are you, berapa usiamu. Nah, kemudian next, how far berapa jauh dari misalkan SMP ke rumahku, how far is it from school to our house, misalkan itu. Ini how titik-titik. Lah ini how titik-titik itu diberi diikuti berapa, diikuti titik-titik, maksudnya seberapa titik-titik. Ya, misalnya how fast, fast itu cepat, seberapa cepat. Nah, seberapa cepat itu how fast ya. How deep, seberapa dalam. How deep is the river? Seberapa dalam sih sungai ini? Nah, itu berarti diikuti oleh kata sifat itu ya. Oke. What time lah ini, otomatis what time, jam berapa. Nah di sini bukan jam berapa, ini Pak berapa tadi kan how much clock. Ah itu salah kaprah. Jadi menanyakan jam berapa itu what time. Ini diterjemahkan apa adanya ya lucu ya. What time, apa waktu? Enggak lucu itu ya. Itu jadi untuk menanyakan jam berapa, what time is it? Jam berapa ini? Oh, it is 7 o'clock. Ini jam 7, jadi menanyakan jam itu what time. Oke, berikutnya. Kita langsung masuk ke cara-cara. Nah, ini cara membuat kalimat tanya nonverbal. Nah, nonverbal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yaitu kalimat yang menggunakan to be sebagai kata kerja. Contohnya I am a teacher. He is a student. Nah, itu semuanya adalah kalimat nonverbal. Nah, sudah kita pelajari pada video yang terdahulu bahwa untuk membuat kalimat tanya kan belum. Nah, sekarang kita pelajari caranya biasa. Nah, bagaimana caranya? Coba. Ini contoh. The Indonesian President is Mr. Jokowi. Artinya apa itu? The Indonesian President, Presiden Indonesia adalah Pak Jokowi. Kalau misalnya gini, The Indonesian President Mr. Jokowi nggak boleh karena tidak ada kata lainnya, maka wajib hukumnya menambahkan to be is setelah subjek. Nah, the Indonesian President is. Nah, perhatikan, untuk membuat kalimat tanya bagaimana Pak? Ini sudah saya garis bawahi. Misalkan Anda nanti membuat kalimat tanya yang jawabnya itu Pak Jokowi. Berarti pertanyaannya apa? Misalkan begini, titik-titik, oh Pak Jokowi. Berarti apa? Siapa Presiden Indonesia? Kan begitu kan? Nah, caranya bagaimana Pak? Langkah pertama untuk membuat kalimat tanya yang nonverbal adalah pertama, buatlah interrogatif. Nah, kalimat di atas ini, the Indonesian President is Mr. Jokowi, dibuat interrogatif. Interrogatifnya berarti gimana? Karena ada to be-nya, maka hanya mendahulukan to be di depan subjek. Jadi to be di depan subjek, jadinya apa? Jadinya begini. Ya, ini. Is the Indonesian President Mr. Jokowi? Apakah Presiden Indonesia Pak Jokowi? Setelah jadi interrogatif, ini kan jawabnya yes atau no. Ya, buat interrogatif dulu. Karena interrogatif itu kalimat tanya yang jawabnya yes atau no. Berarti misalkan yes,
it is. Yes, it is. Karena presiden Indonesia itu kan presiden. Apakah kata-kata presiden Indonesia itu kan bukan orang. Berarti it ya. Yes, it is gitu ya. Ini sudah jadi sebagai interrogatif. Kemudian langkah berikutnya gimana, Pak? Nah, buang kata atau frase yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa tadi? Kita akan menanyakan Pak Jokowi. Ya, dibuang dulu frasenya, berarti Pak Jokowi ini nanti kita coret karena yang ditanyakan yaitu is the Indonesian President Mr. Jokowi. Jadi is the President, is the Indonesian President kan kita apa itu kita buang dulu ya kan. Setelah itu, setelah kita buang baru gimana? Nah, tambahkan kata tanya di depan kalimat. Kata tanyanya tadi kata apa itu untuk menanyakan Pak Jokowi itu orang. Berarti kita tambah apa itu? Kata tanya apa? Berarti siapa? Siapa itu apa tadi? Siapa adalah who. Jadilah ini kalimat tanya. Who is the the Indonesian president? Ya. Who is the Indonesian president? Gampang kan? Enak juga ini. Nah, kayak berikutnya. Contoh yang berikutnya. The Indonesian anthem is Indonesia Raya. Apa itu artinya? Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Nah ini kira-kira nanti Indonesia Raya ini kan kita yang tanyakan. Kita kira menggunakan kata tanya apa ya? Apa ya? Titik oh apa berarti titik Indonesia Raya? Oh titik lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya. Berarti apa? Apakah ya good bagus. Nah langkah pertama buat kalimat interrogatif caranya gimana? To be di depan subjek jadinya adalah is the Indonesian anthem Indonesia Raya? Apakah lagu kebangsaan Indonesia itu Indonesia Raya? Sorry saya. Jawabnya adalah yes, it is atau no it is. Kalau itu langkah pertama. Langkah berikutnya apa tadi? Buang frase atau kata yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan Indonesia Raya. Kita buang saja. Dibuang, dicoret. Ya, sudah kita coret. Terus langkah berikutnya apa tadi? Karena kita ingin menanyakan Indonesia Raya itu menggunakan what, berarti adalah tambahkan kata tanya di depan subjek. Jadilah ini. Ya. What is the Indonesian anthem? Apa lagu kebangsaan Indonesia? Jawabnya adalah Indonesia Raya. Good, bagus itu. Oke, next. Jepara Semarang is about 100 kilometers. Artinya apa ini? Jepara Semarang kira-kira 100 kilometer. Kalau nanti misalnya kamu jawabnya, kamu orang tanya gimana itu? Tidak, oh sekitar 100 km. Berarti menanyakan apa? Menanyakan jarak. Menanyakan jarak itu apa? How far? Ya, kita coba. Berapa jauh ya, berarti berapa jauh. Ya, berarti how karena how itu diikuti kata sifat, berarti how berapa jauh berarti. Langkah pertama adalah apa tadi? Buat interrogatif. Nah, buat interrogatif itu to be-nya ini ke depan subjek. Jadilah ini. Is Jepara Semarang about 100 km? Apakah Jepara Semarang itu sekitar 100 km? Kemudian langkah berikutnya apa? Karena kita ingin menanyakan yang about jarak tadi, jauhnya tadi, kita buang yang about 100 km. Nah, buangnya ini kita coret kalau bentuk tulisan, kita buang kalau bentuk lisan, kan gitu kan. Jadi is Jepara Semarang, nanti nah, itu kan sudah jadi gitu dibuat. Nah sekarang tambah apa? Karena menanyakan jarak berarti apa? Berapa jauh berarti apa? Tambahkan kata tanya yang sesuai dengan berapa jauh adalah how far. Iya, how far is Jepara Semarang? Berapa jauh Jepara Semarang? Oh, it is about 100 kilometers, sekitar 100 km. Mudah kan? Enak sekali itu. Oke, berikutnya kita masuk ke cara membuat kalimat tanya verbal. Yang verbal. Ingat, untuk membuat kalimat verbal itu kalimat yang mengandung kata kerja. Lah, kata kerja itu bergantung pada apa tadi kemarin? Bergantung pada subjek. Nek subjeknya kelompok ayu dewi, berarti kata kerjanya tambah make kalau subjeknya kelompok ayu dewe berarti kata kerjanya tanpa
make up. Tapi kalau kelompoknya tidak ayu dia, misalkan he, she, it, berarti kata kerjanya tambah make up yaitu s atau es. Nah, untuk membuat kalimat tanya tentunya kan seperti langkah-langkah yang nonverbal tadi, kita juga membuat kalimat tanya yang mengandung unsur kata kerja. Kata tanyanya adalah menggunakan apa itu? Do atau does. Langsung aja kita ini. Contoh, Andika lives in Jakarta. Nah, perhatikan Andika tinggal di Jakarta. Karena Andika itu kalau diganti kata ganti apa itu menjadi he, maka kata kerjanya harus di make up. Untuk membuat kalimat interrogatif gimana Pak? Caranya buat kalimat ke interrogatif dulu. Caranya gimana? Yaitu apakah Andika tinggal di Jakarta? Apakah itu apa? Apa kita balik kata kerjanya lives Andika? Enggak. Dalam pembuatan kalimat interrogatif yang verbal, kita menambahkan apa itu do atau does sebagai kata tanya apakah. Kan gitu kan? Nah, karena Andika itu kalau diganti kata ganti menjadi he, maka kata tanya apakahnya adalah does. Jadi, untuk membuat kalimat interrogatif adalah seperti ini. Does Andika live in Jakarta? Apakah Andika tinggal di Jakarta? Ini does Andika live-nya tanpa make up kalau sudah masuk di sini. Nah, itu sudah jadi interrogatif. Berikutnya, nah, buang frase atau kata yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa tadi? Yang saya garis bawahi ini adalah in Jakarta, di Jakarta. Kalau di Jakarta itu berarti menanyakan apa? Menanyakan tempat ya kan? Tapi yang penting buang dulu. Nah, buang dulu. Does Andika live? Nah, apa Andika tinggal? Nah, karena sudah dibuang, karena yang ditanyakan itu menunjukkan tempat, maka kata tanyanya apa? Yang menunjukkan tempat, yaitu apa? Where, bagus. Nah, tambahkan kata tanya di depan kalimat. Kata tanya adalah apa? Where. Nah, jadi ya, where does Andika live? Enak ya. Membuat kalimat tanya jebule bahasa Inggris gampang kalau kalian itu betul-betul memahami dan mengikuti terus pembelajaran ini. Oke, next. Berikutnya adalah contoh ini ya. I usually get up at 5 a.m. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Ini kalimat verbal atau non-verbal? Ya jelas ini adalah verbal karena ada get up bangun. Aku biasanya bangun jam 5 pagi. Ini buatlah ke dalam kalimat interrogatif. Caranya gimana? Cara pertama, langkah pertama tadi yaitu membuat interrogatif dulu. Ya jamnya ya berarti ini interrogatif. Apakah kamu jadinya? Ingat, orang lain menanya kepada saya atau pada saya kan orang lain menyebut saya kan berarti kamu kan gitu kan? Berarti ya apakah kamu jadinya? Ya, apakahnya menggunakan do. Ya, karena apa? Subjeknya you. Do you usually get up at 5 a.m.? Apakah Anda biasanya bangun jam 5 pagi? Nah, setelah ini tadi apa tadi? Setelah jadi interrogatif, kita apakan? Dicorek, dihilangkan yang ditanyakan. Frase yang ditanyakan yang saya garis bawahi yaitu at 5. Berarti kita hilangkan coret. Berarti at 5 a.m. Jam apakah kamu biasanya bangun? Nah, karena at 5 a.m. kita coret. Terus baru itu ditanyakan. Ditambah kata tanya. Kata tanya di depan kalimat yang sesuai apa? Jam. Tadi menanyakan jam apa tadi? Ya good. What time? Jadilah kata tanya. Nah, ini kalimatnya. Jadi, what time do you usually get up? Jam berapakah kamu biasanya bangun? Wah, enak sekali ini. Oke. Berikutnya, Dodi sends the application letter by email. Dodi mengirim surat lamaran lewat email. Nah, ulangi. Dodi sends the application letter by email. Dodi mengirim surat lamaran lewat email. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan adalah lewat email. Nah, kira-kira nanti pertanyaannya apa? Lewat email. Oh, bagaimana berarti ya? Tapi caranya adalah pertama adalah buatlah ke dalam interrogatif dulu karena di sini ada kata kerjanya berarti apa itu? Nah, jadinya adalah does Dodi send. Nah, apakah Dodi mengirim surat lamaran lewat email? Karena ini pertanyaannya subjeknya adalah Dodi. Untuk kalimat positifnya ada make up-nya. Untuk membuat interrogatif itu yang menjadi apakah itulah does Dodi send the application. Setelah itu bagaimana? Coret atau buang
frase atau kata yang ditanyakan. Apa itu yang ditanyakan by email? Does Dodi send the application letter by email? Tadi untuk menanyakan lewat email berarti apa tadi? Oh, bagaimana? Sekarang menambahkan kata tanya di depan subjek, di depan kalimat. Berarti jadinya adalah how, ya tambahkan saja. How does Dodi send the application letter? Bagaimana Dodi mengirim surat lamaran? Enak sekali. Ya, oke. Berikutnya kita look at the examples, beberapa contoh berikut ini. Oke. Nah, Indonesian people eat rice. Ini langsung masuk. Jadi tanpa langkah-langkah, tadi kan pertama saya ajarkan langkah-langkah. Sekarang langsung gini aja. Dalam pikiran kita, dalam batin kita, pelan asal jalan, alon waton kelakon. Nah sekarang, Indonesian people eat rice. Artinya apa? Orang atau rakyat Indonesia makan nasi. Berarti kan nasi nanti titik-titik. Oh nasi, berarti pertanyaannya apa? Apa? Berarti apa? Apa yang Indonesian, apa yang rakyat Indonesia makan? Rakyat Indonesia makan apa? Gitu kan? Ingat, kalau begini, rakyat Indonesia makan apa? Itu seolah-olah apanya di belakang ya. Tetapi remember, ingat, kata tanya dalam bahasa Inggris di depan, bukan di belakang. Bukan ini, Indonesian people eat what? Enggak. Jadi kata tanya di depan kalimat. Nah ini langsung aja masuk. Indonesian people eat rice berarti buatlah ke kalimat interrogatif dulu. Interrogatifnya apa? Karena ini ada verbal, maka kita menggunakan do sebagai apakah kan gitu. Jadi gimana? Apakah do rakyat Indonesia, Indonesian people makan, eat nasi rice? Berarti do Indonesian people eat rice? Jadinya gitu kan? Nah, karena yang ditekan langkah berikutnya adalah rice-nya yang ditekan berarti do Indonesian people eat? Nah, setelah itu tambahkan apa tadi? What? Berarti jadinya apa? Jadilah ini kalimatnya. What do Indonesian people eat? Itu. Oke. Okay. Next, we are from Bandung. Nah, ini we are from Bandung. Ini kalimat verbal atau non verbal? Jelas ini non verbal karena tidak ada kata kerjanya yaitu adanya to be. Ini gampang. We are from Bandung. Untuk membuat kalimat tanya, buatlah interrogatif dulu. Nah, interrogatif yang ditanyakan adalah Bandung. Misalkan kalimat interrogatifnya gampang berarti are we from Bandung? Apakah kita dari Bandung? Boleh. Atau misalkan orang lain menyebut kita, berarti kalian, kamu boleh. Berarti bisa are you, bisa are we. Kalau kita menanyakan diri kita sendiri dengan teman-teman kita berarti are we. Tapi kalau orang lain menanyakan kita berarti orang lain menyebut kita berarti karena orang lain yang bertanya tadi tidak termasuk anggota kita berarti orang lain itu menyebut kita adalah you. Gitu ya. Jadi jadinya apa? Tadi are we from Bandung atau are you from Bandung berarti apa? Berarti kemudian ditanya Bandung berarti katasannya apa? Oh, karena Bandung menunjukkan teman berarti kata-katanya adalah where. Berarti ya jadinya apa? Nah, nih. Where are you from? Nah, ini kita menggunakan you. Karena orang lain menyebut kita adalah you. Where are you from? Dari mana Anda? Nah, itu. Berikutnya, next. Contoh berikutnya adalah the tiger runs 50 km per hour. Harimau itu berlari 50 km per jam. Nek 50 km per jam berarti itu nanti ketatannya apa kira-kira? 50 km per jam. Oh, berarti adalah kecepatan. Nah, ini karena ini adalah verbal sentence, kalimat verbal, ada kata kerjanya yaitu berlari. Maka untuk membuat kalimat interrogatifnya dulu adalah menggunakan do atau does. Apakah the tiger? Karena the tiger nek diganti kata ganti menjadi it, berarti yang menjadi kata tanya apakah adalah does. Karena tidak kelompok ayu dewe. Nah, di sini Ranja menggunakan make up as dan nanti dalam interrogatif tidak menggunakan make up karena sudah ada does. Berarti apa? Does the tiger run? Nah, does the tiger run 50 km per hour? Nah, setelah itu dicorak ini. Jadilah kalimat itu begini. Jadi berapa cepat? How fast does the tiger run? Seberapa cepatkah harimau itu berlari? Oke, berikut. The students submit their assignment after school. Para siswa mengumpulkan tugas mereka ya setelah sekolah.
Kalau nanti yang ditanyakan setelah sekolah berarti menanyakan apa? Waktu, ya, waktu. Waktu tapi bukan jam loh ini ya. After school berarti kan bukan jam tapi waktu. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini adalah kalimat verbal yaitu submit. Oke, submit itu mengumpulkan their assignment ya. The student submit their assignment after school. Nah, kata tanyanya untuk membuat interrogatif dulu adalah menggunakan do atau does sebagai apakah? Karena di sini subjeknya itu the students. Nek diganti kata ganti itu menjadi they, maka kata tanya sebagai apakah adalah do. Berarti apa? Do the student submit ya. Do the student submit their assignment after school, kan gitu. Setelah itu kita buang after school. Nah, setelah dibuang tambahkan kata tanya, berarti kata tanya apa? Untuk menanyakan waktu berarti when. Nah, jadilah ini. Jadi when do the students submit their assignment? Nah, oke, the last example, contoh yang terakhir. The beggar is hungry because he doesn't eat anything. Artinya apa? Pengemis itu lapar karena dia tidak makan apa-apa. Nah, ini berarti yang kita tanya saya garis bawah adalah karena dia tidak makan apa-apa. Berarti menanyakan apa? Alasan. Kalau menanyakan alasan berarti menggunakan kata tanya apa? Apakah? Good ya. Karena di sini kalimatnya ini the beggar is hungry itu the beggar is hungry itu apa itu? Verbal atau non verbal? Jelasin non verbal karena ada tupinya. Berarti hungry itu lapar. Lapar itu bukan kata kerja, ya, tapi kata sifat, ya. Nah, sekarang untuk membuat kalimat interrogatif pakai ini is the beggar di depan ya. Is the beggar hungry because he doesn't eat anything? Apakah pengemis itu lapar karena dia tidak makan apapun? Nah, setelah jadi, karena yang ditanya itu alasan, maka kita tambah apa tadi? Why. Jadinya apa? Why is the beggar ya? Why is the beggar hungry? Kenapa pengemis itu lapar? Nah, oke, demikian itu adalah latihan-latihan kita untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris ya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tanda lonceng agar kalau ada notifikasi video pembelajaran baru, kalian tidak ketinggalan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.